Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat channel Amalan Akhirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah kita semua dapat bersua lagi di channel ini. Semoga para sahabatku semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rezeki yang berlimpah ruah, selalu diberikan bantuan, pertolongan dan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan panjang umur yang berkah, umur yang kita gunakan untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, hari ini Kamis tanggal 24 Juli tahun 2025 bertepatan dengan 28 Muharram 1447 Hijriah. Hari ini bukan sekedar hari biasa, ini adalah hari yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini dua kemuliaan besar bertemu, yakni pertama hari Kamis, hari yang dicintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berpuasa sunnah. Yang kedua, bulan mulia, bulan Muharram, bulan yang disabdakan sebagai bulan Allah atau Syahrullah yang penuh keutamaan dan pahala. Maka jangan hanya puas dengan sekedar puasa sunnah Kamis pada hari ini, mari kita maksimalkan nilai hari ini dengan menghidupkan 4 amalan tambahan yang ringan tapi pahalanya luar biasa dahsyat. Amalan pertama, perbanyak sholawat. Hari diangkatnya amal dan sholawat diterima. Hari Kamis adalah hari dilaporkannya amal perbuatan manusia kepada Allah, sebagaimana sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amal-amal diperlihatkan kepada Allah pada hari Senin dan hari Kamis. Maka aku sangat senang sekali, sangat suka sekali ketika amalku diangkat, dilaporkan oleh para malaikat. Di saat itu aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Tirmidzi. Bayangkan saat amalmu diangkat dan dilaporkan hari ini oleh para malaikat, kau sedang berpuasa dan ditambah dengan amalan sholawat kepada Nabi kita Muhammad, maka sungguh amal yang dilaporkan malaikat itu akan menjadi sempurna jika diiringi dengan puasa dan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setiap kali kita bersolawat, Allah bersolawat 10 kali untuk kita. Bersolawat berarti mengundang rahmat, mengundang ketenangan, mengundang cahaya hidup. Solawat juga akan semakin memustajabkan ibadah puasa yang kita kerjakan pada hari ini. Cobalah untuk mengamalkan Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Amalkan minimal 100 kali di pagi hari atau 100 kali di sore hari, atau lebih daripada itu, karena setiap salawat yang kita kirim akan kembali kepada kita dalam bentuk ampunan dan rahmat dan kemustajaban doa dan harapan-harapan kita. Amalan yang kedua, perbanyak istighfar. Saat langit terbuka, mintalah ampunan. Allah membuka pintu langit pada hari Kamis, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat Muslim, sesungguhnya pintu-pintu langit dibuka pada hari Senin dan hari Kamis. Lalu Allah mengampuni setiap hamba yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, kecuali orang yang bermusuhan. Hadis riwayat Muslim. Hari Kamis bukan hanya hari naiknya amal, tapi juga hari dibukanya pintu ampunan. Maka perbanyaklah istighfar, khususnya ketika sedang berpuasa. Karena saat puasa, hati dalam keadaan lembut dan sadar akan kesalahan diri. Ucapkan dengan khusyuk, Astaghfirullah
alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu, yakni kepadamu yang tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Engkau yang maha hidup, Engkau yang maha berdiri sendiri, sungguh aku bertaubat kepadamu. Atau cukup dengan ucapan astaghfirullah sebanyak-banyaknya, terutama saat pagi setelah subuh, setelah sholat, atau menjelang berbuka puasa. Karena istighfar adalah kunci turunnya hujan, kunci turunnya rezeki, keturunan, dan ampunan daripada Allah. Dalam surat Nuh ayat 10-12, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Dia maha pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan untukmu yang lebat, memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun serta sungai-sungai. Amalan yang ketiga, baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas agar mendapat jaminan perlindungan Allah. Dalam keadaan puasa, setiap bacaan kita dilipat gandakan pahalanya. Amalan ringan namun berdampak besar adalah membaca surat-surat pelindung. Baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas yang dikenal sebagai Al-Mu'awwidhat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa membaca 3 surat ini. Wahai Ibnu Abbas, maukah aku tunjukkan bacaan yang paling banyak diminta perlindungan kepada Allah dengannya? Yaitu surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Hadis riwayat Imam An-Nasai dan Al-Hakim. Bacalah masing-masing 3 kali setelah subuh, setelah maghrib, serta ulangi menjelang tidur. Khususnya di hari Kamis ini, bacalah ketika saat berpuasa, setelah kita selesai sholat dan mau berbuka puasa. Atau saat menjelang malam Jumat, bacaan ini menjadi benteng dari gangguan jin, sihir, dan juga hasad. Amalan yang terakhir, amalan yang keempat, doa. Perbanyak doa. Doa mustajab saat menjelang berbuka dan ketika berbuka, waktu paling dahsyat. Hari Kamis ketika kita sedang berpuasa, terdapat satu waktu yang sangat mustajab, yakni ketika puasa, menjelang berbuka puasa, dan ketika berbuka puasa. Rasulullah bersabda, sesungguhnya bagi orang yang berpuasa, pada saat berbukanya, ada doa yang tidak tertolak. Hadis riwayat Ibnu Majah dan dinilai sahih. Dalam riwayat lain, orang yang sedang berpuasa adalah orang yang sulit ditolak doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah waktu emas. Bayangkan Anda puasa di hari Kamis, di bulan Muharram, dan perbanyak berdoa, baik saat puasa, di setiap selesai sholat misalkan, di saat menjelang maghrib, dan terlebih saat berbuka, saat langit terbuka, saat malaikat menyaksikan, dan saat Allah menjanjikan pengabulan. Mintalah apa saja kepada Allah, kesembuhan, rezeki, rumah tangga yang sakinah, anak-anak soleh, mendapat husnul khatimah, masuk surga tanpa hisab. Ucapkan doa apa saja dan kemudian akhiri dengan sholawat. Jadikan hari Kamis ini titik balik hidup kita. Saudaraku, Kamis 28 Muharram ini bukan hanya hari dalam kalender, ia adalah kesempatan surgawi, pintu menuju pahala besar, ampunan dosa yang luas, dan rahmat yang tak bertepi. Jangan hanya berpuasa, isilah dengan amalan yang menghidupkan hati, karena siapa tahu hari Kamis ini menjadi hari yang akan merubah nasib kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. 4 amalan ini sederhana tapi berbuah dahsyat. Pertama, kita ulangi sholawat, dapat mengundang rahmat dan pertolongan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, banyak istighfar,
membuka ampunan dan rezeki. Yang ketiga, bacaan al-mu'awwidzat, perlindungan dari segala kejahatan. Yang keempat, doa menjelang berbuka, doa saat berbuka, atau doa ketika berbuka, atau ketika berpuasa. Perbanyak doa, kunci pengabulan permohonan. Semoga Allah Jalla Jalaluh Subhanahu wa ta'ala menerima puasa kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan kita semua ahli ibadah yang dirindukan langit dan bumi. Amin ya rabbal alamin. Silahkan jika video ini bermanfaat, mari kita share ke saudara-saudara kita, karib kerabat, tetangga, saudara, teman, keluarga kita, agar mereka tahu amalan yang bisa kita amalkan saat hari Kamis yang mustajab ini.